Apa sih rekrutmen itu? Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan calon tenaga kerja yang dianggap potensial untuk menduduki jabatan tertentu dalam organisasi atau perusahaan. Berikut adalah definisi dari rekrutmen menurut para ahli. Rekrutmen terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sumber internal yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, dan terbagi menjadi dua lagi, menjadi metode tertutup dan metode terbuka. Yang kedua yaitu sumber eksternal yang berasal dari luar perusahaan itu sendiri. Proses rekrutmen terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sourcing process, yang kedua, selection process, yang ketiga, user process. Tujuan rekrutmen menurut Kashmir yang pertama, memperoleh sumber tenaga kerja yang potensial, yang kedua, memperoleh sejumlah pelamar yang memenuhi kualifikasi, yang ketiga, menentukan kriteria minimal untuk calon pelamar, yang keempat, untuk kebutuhan seleksi. Kendala dalam rekrutmen yang pertama, faktor-faktor organisasional, yang kedua, perencanaan SDM, ketiga, kondisi pasar tenaga kerja, yang keempat, kondisi lingkungan eksternal, yang kelima, persyaratan jabatan, yang keenam, kebiasaan pelaksanaan penarikan. Berikut adalah keuntungan perekrutan secara internal dan eksternal. Selanjutnya adalah kerugian perekrutan secara internal dan eksternal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang seleksi. Seperti pada gambar di samping, seleksi dapat diartikan sebagai kegiatan dalam manajemen SDM yang dilakukan setelah proses perekrutan, yang berarti telah terkumpul beberapa pelamar yang memenuhi syarat dan kemudian dipilih lagi mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Dan teman-teman juga bisa lihat pada gambar di samping, ada tujuan seleksi, kemudian ada juga faktor yang dipertimbangkan dalam seleksi. Untuk gambar yang selanjutnya ada proses seleksi dan juga pendekatan seleksi. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai perikatan atau perjanjian kerja. Jika kita diterima kerja di suatu perusahaan, kita pasti akan diberikan surat perjanjian kerja atau kontrak kerja. Sebelum kita menandatangani kontrak, baca dan pelajari kontrak kerja terlebih dahulu. Dalam kontrak kerja, kita dapat mengetahui syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban bagi pekerja dan pemberi kerja, pengusaha yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, kita juga dapat mengetahui status kerja, apakah kita berstatus karyawan tetap atau hanya karyawan kontrak. Kemudian, apa yang dimaksud dengan perikatan atau kontrak kerja? Kontrak kerja atau perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang membuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Next, bagaimana membuat perikatan atau kontrak kerja yang memenuhi syarat? Ada apa saja di dalamnya? Teman-teman di sini bisa melihat penjelasan dan syarat-syaratnya yang tertera pada gambar. Lanjut, apa saja jenis kontrak kerja? Di sini jenis kontrak kerja dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama menurut bentuknya. Nah, menurut bentuknya ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu bentuk lisan atau tidak tertulis, dan yang kedua berbentuk tulisan. Selanjutnya, jenis kontrak kerja yang kedua yaitu menurut waktu berakhirnya. Di sini menurut waktu berakhirnya juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Teman-teman bisa melihat penjelasannya yang tertera pada gambar. Apa sih orientasi itu? Orientasi adalah upaya pelatihan dan pengembangan awal bagi para karyawan baru yang memberi mereka informasi mengenai perusahaan, jabatan, dan kelompok kerja. Selanjutnya, orientasi bertujuan membantu para karyawan baru menyesuaikan diri dengan memperkenalkan mereka kepada yang pertama, peran mereka masing-masing, yang kedua, organisasi dan kebijakannya, dan yang ketiga, rekan-rekan kerja mereka. Berikutnya ada manfaat orientasi. Yang pertama, bisa cepat menyesuaikan diri dan menjalin interaksi dengan lingkungan kerja baru. Yang kedua, mempermudah proses sosialisasi, meminimalkan kecenderungan karyawan keluar dan memperkecil tingkat ketergantungan, dan memiliki pola pikir yang sejalan dengan perusahaan.
Orientasi terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, memperkenalkan pegawai baru. Yang kedua, penjelasan tujuan perusahaan. Yang ketiga, sosialisasi kebijakan. Yang keempat, membuka jalur komunikasi. Yang kelima, proses monitoring. Di sini orientasi juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, orientasi perorangan atau orientasi personal. Yang kedua, orientasi waktu atau orientasi temporal. Dan yang ketiga adalah orientasi tempat atau orientasi spesial. Definisi dari penempatan. Penempatan adalah suatu usaha untuk menyalurkan kemampuan SDM sebaik-baiknya dengan menempatkan SDM yang tepat atau dengan jabatan yang sesuai. Faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan SDM ada 7 bagian. Yang pertama, latar belakang pendidikan. Yang kedua, pertumbuhan perusahaan. Yang ketiga, kesehatan fisik dan mental. Yang keempat, pengalaman kerja. Yang kelima, usia. Yang keenam, sikap. Dan yang ketujuh, status perkawinan. Bentuk-bentuk penempatan kerja SDM terbagi menjadi 2. Yang pertama, penempatan pegawai baru. Yang kedua, penempatan pegawai lama yang terbagi menjadi promosi, transfer atau alih tugas, penurunan jabatan atau demosi, pemutusan hubungan kerja. Tujuan penempatan. Tujuan penempatan adalah untuk menempatkan karyawan sebagai unsur pelaksanaan pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kriteria sebagai berikut. A. Pengetahuan, B. Kemampuan, C. Kecakapan, dan D. Keahlian. Ya, jadi lanjut lagi kepada contoh sumber daya manusia di bidang kesehatan. Apa saja sih contoh-contohnya? Berikut adalah tenaga medis yang meliputi administrasi rumah sakit, perawat, bidan, ahli gizi, dokter, dan juga tim kesehatan lainnya. Itu adalah termasuk contoh sumber daya manusia yang termasuk ke dalam kesehatan.